inspiratif Indonesia, yaitu Maudy Ayunda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir program berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Mariono, MPD, dan Ibu Hoyrul Nisa, MPD. Selamat menyaksikan. Ayunda Faza Maudia, atau yang sering kita kenal dengan Maudy Ayunda. Ia lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta, Indonesia. Ia merupakan putri sulung dari pasangan orang tua Didit Jasmedi R. Irawan dan Muren Murjoko. Maudy memiliki seorang adik bernama Amanda Khairunisa yang juga telah beberapa kali tampil sebagai aktris film. Maudy memiliki hobi membaca dari kecil. Ia belajar membaca di usia 3 tahun. Maudy menempuh sekolah dasar di SD Al-Azhar hingga kelas 2, lalu pindah ke sekolah interkultural Menteri hingga lulus SMP. Awalnya, ia memiliki kendala bahasa dan harus beradaptasi menggunakan bahasa Inggris di sekolah internasional. Sedangkan saat itu, ia hanya terbiasa dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Setelah itu, Maudy melanjutkan SMA-nya di British School, Jakarta. Saat itu, ia menjabat sebagai ketua OSIS. Pasca kelulusan di sekolah menengah, Maudy diterima di Universitas Oxford, Inggris dan mengambil jurusan PPE, yaitu Filosofi Politik and Ekonomi. Ia memulai studi pada September 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, Maudy melanjutkan kuliah untuk gelar S2 dan berhasil diterima di 2 universitas ternama dunia, yaitu Universitas Harvard dan Universitas Stanford. Ia memutuskan untuk kuliah di Universitas Stanford dan lulus pada tahun 2021 dengan gelar ganda untuk jurusan bisnis, MBA, dan pendidikan MA. Melalui kepribadiannya yang rendah hati dan keterbukaannya terhadap perjalanan hidupnya, Maudy Ayunda menjadi contoh bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah, tetapi melalui kerja keras, ketekunan, dan tekad untuk terus belajar dan berkembang. Sosoknya yang multitalenta dan inspiratif membuatnya menjadi panutan bagi banyak orang yang bermimpi besar dan menghadapi tantangan dalam meraih tujuan hidup mereka. Maudy Ayunda memperlihatkan bahwa keberbakatan, kecerdasan, dan keinginan untuk terus belajar dapat membawa seseorang meraih prestasi di berbagai bidang. Sebagai sosok muda yang berpengaruh, Maudy terus menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda, untuk mengejar passion mereka dengan tekad dan dedikasi. Di dunia musik, Maudy Ayunda tidak hanya menjadi penyanyi populer, tetapi juga menciptakan lagu-lagu dengan lirik yang menginspirasi. Pesan-pesan positif yang disampaikannya melalui musiknya memberikan moral semangat bagi pendengarnya untuk menghadapi kehidupan yang optimisme. Salah satu hobinya yang banyak diketahui oleh orang lain adalah hobinya dalam hal belajar. Bukan sesuatu yang asing lagi dalam mendengar hal tersebut. Jika sebagian orang merasa lelah jika terus belajar, hal itu berbeda dengan Maudy Ayunda. Bersama Najwa Shihab, dalam salah satu wawancaranya, ia mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat gemar belajar. Tidak hanya itu, hal lain yang unik dari Maudy Ayunda adalah terkait pernyataannya yang menyebutkan bahwa ia sangat bersemangat dalam menghadapi ujian. Maudy Ayunda adalah anak seseorang yang sangat berprestasi, terutama di bidang akademis. Maudy pernah menjadi juara dalam speech competition di sekolahnya. Ia sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Tidak hanya itu, ia juga menguasai bahasa Spanyol dan bahasa Mandarin. Berkat kegigihannya, Maudy Ayunda semakin dikenal oleh masyarakat luas. Terkenalnya Maudy Ayunda disebut-sebut karena prestasi, bukan sensasi. Tidak hanya terjun ke dunia entertainment saja, ia juga ternyata menaruh perhatiannya di dalam dunia ekonomi dan politik Indonesia, khususnya di dalam sektor yang memberikan dampak langsung kepada kelangsungan hidup anak-anak muda. Selagi melanjutkan pendidikannya, Maudy juga tetap aktif di dunia entertainment. Hal itu ternyata tidak sama sekali mengganggu pendidikannya.
Terbukti, ia bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan. Hal hebat yang dilakukan Modi salah satunya adalah ketika menemani Perdana Menteri Inggris. Pada suatu kesempatan, Maudy Ayunda dipilih sebagai oleh yang menemani David Cameron, seorang Perdana Menteri. Berikut beberapa cuplikan Q&A Maudy Ayunda yang dapat memberikan motivasi kepada anak muda. What will you do when you're dreaming too high but you still think you can't reach it? Sebenarnya kalau menurut aku there's no such thing as too high. Menurut aku semua hal patut dijadikan mimpi as long as you can foresee it. Sebenarnya yang harus diubah sih mindsetnya. Satu cara yang kamu bisa lakukan adalah gimana caranya membuat mimpi itu jadi terkesan lebih konkret gitu. One of the things that I do is actually to lay out a plan gitu. Misalnya aku punya mimpi yang ambigu itu tadi yang besar banget. Terus dari situ aku mulai break it down menjadi mimpi-mimpi kecil yang aku rasa aku bisa capai satu-satu, dan akhirnya through those small dreams aku bisa mencapai the big and impossible dream itu tadi. Menurut aku dengan kita melakukan itu akhirnya mimpinya jadi nggak terasa terlalu impossible, nggak terasa terlalu besar juga gitu. So kalau masih ngerasa terlalu tinggi juga, maybe you can rethink your dream. Ada mimpi-mimpi yang bisa di replace gitu. Kayak dulu misalnya aku tuh pengen jadi guru waktu SD. Kayaknya dulu tuh aku pengen jadi guru karena aku suka banget proses menginspirasi gitu loh. Aku suka banget proses menginspirasi anak-anak kecil atau menginspirasi anak-anak muda. Dan ternyata impian aku tuh sebenarnya di inspirasinya, bukan di gurunya. Makanya sekarang pun aku merasa bahwa mimpi aku bisa tercapai lewat menjadi seorang musisi gitu. Karena in a way, when I can inspire, then my dream is achieved somewhat gitu. Jadi mungkin kamu bisa mengevaluasi mimpi kamu. Mimpi kamu tuh sebenarnya yang ini, atau is it something bigger than that you can achieve in a different way? You know what? Kita sering banget sih kan dalam keseharian kita tuh nyuruh orang lain untuk pede gitu. Tapi sebenarnya itu tuh sesuatu yang susah banget untuk di-create sendiri from that person, from our own self. Kayak gue harus ngepedein diri, oke pede. Itu sebenarnya sesuatu yang susah. What I think that we can do justru adalah gimana caranya kita invest in our life dengan cara ngikutin banyak aktivitas di mana akhirnya kita bisa membangun self love atau cinta ke diri kita sendiri atau kebanggaan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh sebenarnya dulunya nggak pede banget zaman SD SMP tuh awalnya sebenarnya nggak pede. Mama aku selalu bilang, pede dong Mot, kamu aduh apaan sih malu-malu gitu kan sebenarnya. Cuman I couldn't build it up in myself, be more confident. Dan kenapa aku akhirnya menjadi jauh lebih nyaman sama diri aku sendiri adalah pada saat aku tuh jadi obsessed banget with trying new things. Jadi aku selalu ngikutin teater, musikal, sports, futsal, apa dimana akhirnya aku juga jadi pelan-pelan membangun diri sendiri, mungkin mulai berprestasi juga. I have my own world, dan dari situ aku tumbuh kecintaan untuk diri aku sendiri, self love and self confidence. Jadi menurut aku itu sih investasi ke diri kamu sendiri, ikutin macam-macam les, courses, apapun yang bisa grow your own passion and make you proud of yourself. Dan dari situ pasti confidence-nya muncul. What keeps you going? Oh, ini sebenarnya agak mirip sama tadi yang aku udah jawab ya di pertanyaan ketiga. Sebenarnya kalau the simple bits, partly the people around me. Menurut aku surrounded by positive people yang membuat aku, ya memberikan gairah dalam hidup dan membuat aku semangat terus ingin mencapai mimpi dan all of that. Tapi kalau misalnya ngomongin soal mimpi, karir, what keeps me going in that sense, sebenarnya adalah impian aku sih gitu, impian aku dan kepercayaan aku bahwa apa yang aku lakukan itu bisa memberikan dampak yang positif buat banyak orang. Dari semua yang aku udah jalanin selama ini, yang paling membuat aku excited sebenarnya adalah berinteraksi sama banyak anak-anak muda, anak-anak kecil gitu ya. Really feeling like aku bisa belajar dari mereka dan mereka juga bisa belajar dari aku gitu. Jadi I really like the idea of interacting with many young Indonesian people, dimana kita bisa bersama-sama ya saling belajar, dan itu kayak sama-sama juga bermaksud membangun community kita, memperkuat Indonesia, dan
sharing ideas gitu. Di musik aku pun aku selalu, what keeps me going with music is also the storytelling aspect. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku tuh bio aku menggambarkan diri aku sendiri sebagai storyteller gitu atau pendongeng gitu. Makanya aku kalau disuruh milih antara nyanyi, film atau nulis atau apa tuh aku suka bingung karena sebenarnya 3 hal itu tuh fungsinya ya satu itu kayak bercerita, menginspirasi and sharing a story and kind of connecting with people.